Raja Jayabaya, Raja Kediri. Maharaja Jayabaya adalah Raja Kediri yang memerintah sekitar tahun 1135 sampai 1157. Nama gelar lengkapnya adalah Sri Maharaja Sang Mapanji Jayabaya Sri Warmeswara Madhusudana Awataranindita Surti Singha Parakrama Utunggadewa. Pemerintahan Jayabaya dianggap sebagai masa kejayaan Kediri. Peninggalan sejarahnya berupa prasasti Hantang, prasasti Talang, dan prasasti Jepun, serta Kakawin Baratayuda. Pada prasasti Hantang atau biasa juga disebut prasasti Ngantang, terdapat semboyan Panjalu Jayati yang artinya Kediri menang. Prasasti ini dikeluarkan sebagai piagam pengesahan anugerah untuk penduduk desa Ngantang yang setia pada Kediri selama perang melawan Janggala. Dari prasasti tersebut dapat diketahui kalau Jayabaya adalah raja yang berhasil mengalahkan Janggala dan mempersatukannya kembali dengan Kediri. Kemenangan Jayabaya atas Janggala disimpulkan sebagai kemenangan Pandawa atas Kurawa dalam Kakawin Baratayuda yang diubah oleh Empu Seda dan Empu Panulu tahun 1157. Nama besar Jayabaya tercatat dalam ingatan masyarakat Jawa, sehingga namanya muncul dalam kesusastraan Jawa zaman Mataram Islam atau sesudahnya sebagai Prabu Joyoboyo. Contoh naskah yang menyinggung tentang Prabu Joyoboyo adalah Babat Tanah Jawi dan Serat Aji Pamasa. Dikisahkan Joyoboyo adalah titisan Wisnu. Negaranya bernama Widarba yang beribu kota di Mamenang. Ayahnya bernama Gendrayana, putra Yudayana, putra Parikesit, putra Abimanyu, putra Arjuna dari keluarga Pandawa. Permaisuri Joyoboyo bernama Dewi Sara, lahir darinya Jaya Amijaya, Dewi Pramesti, Dewi Pramuni, dan Dewi Sasanti. Jaya Amijaya menurunkan raja-raja tanah Jawa, bahkan sampai Majapahit dan Mataram Islam. Sedangkan Pramesti menikah dengan Astradharma Raja Yawastina, melahirkan Angling Dharma Raja Malwapati. Joyoboyo turun tahta pada usia dini. Ia dikisahkan moksa di Desa Menang, Kecamatan Paku, Kabupaten Kediri. Tempat petilasannya tersebut dikeramatkan oleh penduduk setempat dan masih ramai dikunjungi sampai sekarang. Prabu Joyoboyo adalah tokoh yang identik dengan ramalan masa depan Nusantara. Terdapat beberapa naskah yang berisi ramalan Joyoboyo, antara lain Serat Joyoboyo Musaral, Serat Pranitiwakya, dan lain sebagainya. Dikisahkan dalam Serat Joyoboyo Musaral, pada suatu hari Joyoboyo berguru pada seorang ulama bernama Maulana Ngali Samsudin. Dari ulama tersebut, Joyoboyo mendapat gambaran tentang keadaan Pulau Jawa sejak zaman diisi oleh Aji Saka sampai datangnya hari kiamat. Dari nama Guru Joyoboyo di atas dapat diketahui kalau naskah serat tersebut ditulis pada zaman berkembangnya Islam di Pulau Jawa. Tidak diketahui dengan pasti siapa penulis ramalan-ramalan Joyoboyo. Sudah menjadi kebiasaan masyarakat saat itu untuk mematuhi ucapan tokoh besar. Maka si penulis naskah pun mengatakan kalau ramalannya adalah ucapan langsung Prabu Joyoboyo, seorang raja besar dari Kediri. Tokoh pujangga besar yang juga ahli ramalan dari Surakarta bernama Ranggawarsita sering disebut sebagai penulis naskah-naskah ramalan Joyoboyo.
Akan tetapi, Ronggowarsito biasa menyisipkan namanya dalam naskah-naskah tulisannya, sedangkan naskah-naskah ramalan Joyoboyo pada umumnya bersifat anonim. Ramalan Joyoboyo atau sering disebut Jangka Joyoboyo adalah ramalan dalam tradisi Jawa, yang salah satunya dipercaya ditulis oleh Joyoboyo, Raja Kerajaan Kediri. Ramalan ini diketahui pada khususnya di kalangan masyarakat Jawa yang dilestarikan secara turun-temurun oleh para pujangga. Asal-usul utama Serat Jangka Joyoboyo dapat dilihat pada kitab Musasari yang digubah oleh Sunan Giripraben. Sekalipun banyak keraguan keasliannya, tapi sangat jelas bunyi bait pertama kitab Musasari yang menuliskan bahwasanya Joyoboyo lah yang membuat ramalan-ramalan tersebut. Kitab Musarar dibuat tatkala Prabu Joyoboyo di Kediri yang gagah perkasa, musuh takut dan takluk, tak ada yang berani. Meskipun demikian, kenyataannya dua pujangga yang hidup sesaman dengan Prabu Joyoboyo, yakni Empu Sedah dan Empu Panulu, sama sekali tidak menyebut dalam kitab-kitab mereka. Kakawin Baratayuda, Kakawin Hariwangsa, dan Kakawin Gatotkaca bahwa Prabu Joyoboyo memiliki karya tulis. Kakawin Baratayuda hanya menceritakan peperangan antara kaum Korawa dan Pandawa yang disebut peperangan Baratayuda. Sedangkan Kakawin Hariwangsa dan Kakawin Gatotkaca berisi tentang cerita ketika Sang Prabu Kresna, titisan Batara Wisnu, ingin menikah dengan Dewi Rukmini dari negeri Kundina, putri Prabu Bismaka. Rukmini adalah titisan Dewi Sri. Dari berbagai sumber dan keterangan yang ada mengenai ramalan Joyoboyo, maka pada umumnya para sarjana sepakat bahwa sumber ramalan ini sebenarnya hanya satu, yakni kitab Asrar atau Musarar karangan Sunan Giripraben atau Sunan Giri ketiga, yang kumpulkannya pada tahun Saka 1540 atau 1028 Hijriah, sama dengan 1618 Masehi. Hanya selisih 5 tahun dengan selesainya kitab Pararaton tentang sejarah Majapahit dan Singosari yang ditulis di Pulau Bali 1535 Saka atau 1613 Masehi. Jadi penulisan sumber ini sudah sejak zamannya Sultan Agung dari Mataram bertahta 1613 sampai 1645 Masehi. Kitab Jangka Joyoboyo pertama dan dipandang asli adalah buah karya Pangeran Wijil I dari Kadilangu, sebutannya Pangeran Kadilangu II, yang dikarangnya pada tahun 1666 sampai 1668 Jawa, sama dengan 1741 sampai 1743 Masehi. Sang pujangga ini memang seorang pangeran yang bebas, mempunyai hak merdeka, yang artinya punya kekuasaan wilayah perdikan yang berkedudukan di Kadilangu dekat Demak. Memang beliau keturunan Sunan Kalijaga, sehingga logis bila beliau dapat mengetahui sejarah leluhurnya dari dekat, terutama tentang riwayat masuknya Sang Brawijaya terakhir kelima mengikuti agama baru Islam sebagai pertemuan segitiga antara Sunan Kalijaga, Brawijaya kelima, dan penasehat Sang Baginda bernama Sabdopalo dan Loyo Genggong.
Di samping itu, beliau menjabat sebagai Kepala Jawatan Pujangga Keraton Kartasura tatkala zamannya Sri Pakubuwono II. Hasil karya sang pangeran ini berupa buku-buku misalnya Babad Pajajaran, Babad Majapahit, Babad Demak, Babad Pajang, Babad Mataram, Raja Kapa-Kapa, Sejarah Empu, dan lain-lain. Tatkala Sri Pakubuwono I naik tahta, yang penobatannya di Semarang, Gubernur Jenderalnya bernama Van Otten yang memerintah pada tahun 1691 sampai 1704. Kemudian diganti Gege Van Hoorn, pangerannya sang pujangga yang pada waktu itu masih muda. Didatangkan pula di Semarang sebagai penghulu yang memberi restu untuk kejayaan keraton pada tahun 1629 Jawa atau 1705 Masehi yang disaksikan Gege Van Hoorn. Ketika keraton Kartasura akan dipindahkan ke desa Salah, sang pujangga diminta pendapatnya oleh Sri Pakubuwono II. Ia kemudian diserahi tugas dan kewajiban sebagai peneliti untuk menyelidiki keadaan tanah di desa Salah yang terpilih untuk mendirikan keraton yang akan didirikan tahun 1669 Jawa atau 1744 Masehi. Sang pujangga wafat pada hari Senin Pon 7 Maulud tahun di Jamiah 1672 Jawa atau 1747 Masehi yang pada zamannya Sri Pakubuwono II di Surakarta. Kedudukannya sebagai Pangeran Merdeka diganti oleh putranya sendiri, yakni Pangeran Sumekar, lalu berganti nama Pangeran Wijil II di Kadilangu atau Pangeran Kadilangu III. Sedangkan kedudukannya sebagai pujangga Keraton Surakarta diganti oleh Ngabei Yasadipura I pada hari Kamis Legi 10 Maulud tahun di 1672 Jawa atau 1747 Masehi. Jangka Joyoboyo yang kita kenal sekarang ini adalah ubahan dari kitab Musarar yang sebenarnya untuk menyebut kitab Asrar karangan Sunan Giri ketiga tersebut. Selanjutnya, para pujangga di belakang juga menyebut nama baru itu. Kitab Asrar itu memuat ikhtisar atau ringkasan riwayat negara Jawa, yaitu gambaran gilir bergantinya negara sejak zaman Purbakala hingga jatuhnya Majapahit, lalu diganti dengan Ratu Hakikat ialah sebuah kerajaan Islam pertama di Jawa yang disebut sebagai Giri Kedaton. Giri Kedaton ini nampaknya merupakan zaman peralihan kekuasaan Islam pertama di Jawa yang berlangsung antara 1478 sampai 1481 Masehi, yakni sebelum Raden Patah dinobatkan sebagai Sultan di Demak oleh para wali pada 1481 Masehi. Namun demikian, adanya keraton Islam di Giri ini masih bersifat hakikat dan diteruskan juga sampai zaman Sunan Giri ketiga. Sejak Sunan Giri ketiga ini, praktis kekuasaannya berakhir karena penaklukan yang dilakukan oleh Sultan Agung dari Mataram. Sejak Raden Patah naik tahta, Sunan Ratu dari Giri Kedaton ini lalu turun tahta kerajaan, diganti oleh Ratu seluruh Jajata, ialah Sultan di Demak Raden Patah. Jadi keraton di Giri ini kira-kira berdiri antara 1478 sampai 1481 Masehi atau lebih lama lagi.
yakni sejak Sunan Giri pertama mendirikannya, atau mungkin sudah sejak Maulana Malik Ibrahim yang wafat pada tahun 1419 Masehi atau 882 Hijriah. Setelah Kesultanan Demak jatuh pada masa Sultan Trenggono, lalu tahta kerajaan jatuh ke tangan raja yang dapat julukan sebagai Ratu Bubudu, ialah Sultan Pajang. Disebut demikian karena pengaruh kalangan Ki Ageng yang berorientasi setengah Buddha atau Hindu dan setengah Islam di bawah pengaruh kebatinan Syekh Siti Jenar, yang juga hendak dibasmi pengaruhnya sejak para wali masih hidup. Setelah kerajaan ini jatuh pula, lalu diganti oleh penguasa baru, yakni Ratu Sundarawang, ialah Mataram bertahta dengan gelar Prabu Hanyokrokusumo atau Sultan Agung yang berkuasa di seluruh Jawa dan Madura. Di kelak kemudian hari ditinjau dari sudut alam pikiran Sri Sultan Agung dari Mataram ini, akan muncullah seorang raja bertahta di wilayah kerajaan Sundarawang ini. Ialah seorang Raja Waliullah yang bergelar Sang Prabu Heru Cakra, yang berkuasa di seluruh Jawa Madura, Patani, dan Sriwijaya. Wasiat Sultan Agung itu mengandung kalimat ramalan bahwa kelak sesudah beliau turun dari tahta, kerajaan besar ini akan pulih kembali kewibawaannya. Justru nanti di zaman jauh sesudah Sultan Agung wafat, ini berarti raja-raja pengganti beliau dinilai secara pandangan batin sebagai raja-raja yang tidak bebas merdeka lagi. Bisa kita maklumi, karena pada tahun-tahun berikutnya praktis Mataram sudah menjadi negara boneka VOC yang menjadi musuh Sultan Agung. Ingat perang Sultan Agung dengan VOC tahun 1628 dan 1629 yang diluru ke Jakarta atau Batavia oleh Sultan Agung. Oleh Pujangga, kitab Asrar diubah dan dibentuk lagi dengan pendirian dan cara yang lain, yakni dengan cara mengambil pokok permulaan cerita Raja Jayabaya dari Kediri. Nama mana diketahui dari kakawin Baratayuda yang dikarang oleh Empu Sedah pada tahun 1079 Saka atau 1157 Masehi atas titah Sri Jayabaya di Daha atau Kediri. Setelah mendapat patokan atau data baru, Raja Jayabaya yang memang dikenal masyarakat sebagai pandai meramal, Sang Pujangga atau Pangeran Wijil lalu menulis kembali dengan kubahan Jangka Jayabaya. Dengan ini yang dipadukan antara sumber serat Baratayuda dengan kitab Asrar serta gambaran pertumbuhan negara-negara di karangnya sebelum dalam bentuk babak. Lalu dari hasil penelitiannya dicarikan intisarinya dan diorbitkan dalam bentuk karya-karya baru dengan harapan dapat menjadi sumber semangat perjuangan bagi generasi anak cucu di kemudian hari. Cita-cita yang pujangga yang dilukiskan sebagai zaman keemasan itu jelas bersumber semangat dari gambaran batin Sultan Agung. Jika kita teliti secara kronologi, sekarang ternyata menunjukkan gambaran sebuah negara besar yang berdaulat penuh yang kini bernama Republik Indonesia. Kedua sumber yang diperpadukan itu ternyata senantiasa mengilhami para pujangga yang hidup di abad-abad kemudian, terutama pujangga terkenal Raden Ngabehi, cucu buyut Pujangga Yasadipura I, pengganti Pangeran Wijil I.
Jangka Joyoboyo dari kitab Asrar ini sungguh diperhatikan benar-benar oleh para pujangga di Surakarta dalam abad 18 sampai 19 Masehi dan sudah terang merupakan sumber perpustakaan dan kebudayaan Jawa Baru. Hal ini ternyata dengan munculnya karangan-karangan baru, kitab Asrar atau Musarar dan Joyoboyo yang hanya bersifat ramalan belaka. Sehingga setelah itu tumbuh bermacam-macam versi teristimewa karangan baru Serajayabaya yang bersifat hakikat, bercampur jangka atau ramalan, akan tetapi dengan ujaran yang dihubungkan dengan lingkungan historisnya satu sama lain, sehingga merupakan tambahan riwayat buat negeri ini. Semua itu telah berasal dari satu sumber benih, yakni kitab Asrar karya Sunan Giri ketiga dan Jangka Jayabaya Gubahan dari kitab Asrar tadi, plus serat Mahabharata karangan Empu Sedah dan Empu Panulup. Dengan demikian, Jangka Jayabaya ini ditulis kembali dengan gubahan oleh Pangeran Wijil I pada tahun 1675 Jawa, bersama dengan gubahannya yang berbentuk puisi, yakni kitab Musarar. Dengan begitu menjadi jelaslah apa yang kita baca sekarang ini. Kitab Musarar dibuat tatkala Prabu Jayabaya di Kediri yang gagah perkasa, musuh takut dan takluk, tak ada yang berani. Beliau sakti sebab titisan Batara Wisnu. Waktu itu Sang Prabu menjadi Raja Agung, pasukannya raja-raja. Terkisahkan bahwa Sang Prabu punya putra lelaki yang tampan. Sesudah dewasa dijadikan raja di Pagedongan, sangat raharja negaranya. Hal tersebut menggembirakan Sang Prabu. Waktu itu tersebutkan Sang Prabu akan mendapat tamu, seorang Raja Pandita dari Rum bernama Sultan Maulana. Lengkapnya bernama Ali Samsudin. Kedatangannya disambut sebaik-baiknya, sebab tamu tersebut seorang Raja Pandita lain bangsa, pantas dihormati. Setelah duduk, Sultan Ali Samsudin berkata, "Sang Prabu Jayabaya, perkenankan saya memberi petuah padamu mengenai kitab Musarar, yang menyebutkan tinggal 3 kali lagi kemudian kerajaanmu akan diganti oleh orang lain." Sang Prabu mendengarkan dengan sebaik-baiknya, karena beliau telah mengerti kehendak Dewata. Sang Prabu segera menjadi murid Sang Raja Pandita. Segala isi kitab Musarar sudah diketahui semua. Beliau pun ingat tinggal menitis 3 kali. Kelak akan diletakkan dalam teken Sang Pandita yang ditinggal di Ka'bah yang membawa Imam Supingi untuk menaikkan khutbah. Senjata Ejis itu yang bernama Udarati. Kelak kemudian hari ada Maulana Masih cucu Rasul yang mengembara sampai ke Pulau Jawa membawa Ejis tersebut. Kelak menjadi punden tanah Jawa. Raja Pandita pamit dan musnah dari tempat duduk. Kemudian terkisahkan setelah 1 bulan Sang Prabu memanggil putranya. Setelah sang putra datang, lalu diajak ke Gunung Padang. Ayah dan putra itu setelah datang lalu naik ke gunung. Di sana ada acara bernama Acar Subrata, menjemput Prabu Joyoboyo, seorang raja yang berincognito termasuk titisan Batara Wisnu. Karenanya Sang Prabu sangat waspada, tahu sebelum kejadian mengenai raja-raja, karena Sang Prabu menerima sasmita gaib. Bila Islam seperti Nabi, Prabu Jayabaya bercengkrama di gunung sudah lama, bertemu dengan Ki Ajar di Gunung Padang, yang bertemu
betapa berata sehingga apa yang dikehendaki terjadi. Terkopoh-kopoh menghormati. Setelah duduk, Ki Ajar memanggil seorang endang yang membawa sesaji berwarna-warni, isinya 7 warna-warni dan lengkap 8 dengan endangnya. Jadah atau ketan setakir, bawang putih 1 talam, kembang melati 1 bungkus, darah sepitra, kunir sarimpang, sebatang pohon kaca dan kembang mecar 1 bungkus, ke-8 endang seorang. Kemudian Ki Ajar menghaturkan sembah, inilah hidangan kami untuk Sang Prabu. Sang Prabu waspada, kemudian menarik senjata kerisnya. Ki Ajar ditikam mati, demikian juga endangnya. Keris kemudian dimasukkan lagi, cantrik-cantrik berlarian karena takut, sedangkan Raja Putra kecewa melihat perbuatan ayahnya. Sang putra akan bertanya merasa takut, kemudian pun mereka pulang. Datang di keraton, Sang Prabu berbicara dengan putranya, anakku, kamu tahu ulah si Ajar yang saya bunuh, sebab berdosa kepada guru saya Sultan Maulana Ali Samsuddin tatkala masih muda. Dia itu sudah diwejang atau diberitahu oleh guru mengenai kitab Musarar, sama seperti saya, namun dia menyalahi janji. Musnah raja-raja di Pulau Jawa. Toh, saya sudah diberitahu bahwa saya tinggal 3 kali lagi. Bila sudah menitis 3 kali kemudian ada zaman lagi, bukan perbuatan saya. Sudah dikatakan oleh Maulana Ali tidak mungkin berubah lagi. Diberi lambang zaman catur semuni Segoro Asad. Itulah Jenggala, Kediri, Singasari dan Ngurawan. 4 raja itu masih kekuasaan saya. Negaranya bahagia di atas bumi, menghancurkan keburukan. Setelah 100 tahun musnah ke-4 kerajaan tersebut. Kemudian ada zaman lagi yang bukan milik saya, sebab saya sudah terpisah dengan saudara-saudara di tempat yang rahasia. Di dalam teken Sang Guru Maulana Ali, demikian harap diketahui oleh anak cucu bahwa akan ada zaman Anderpati yang bernama Kala Wisesa, lambangnya Sumilir Nogo Kentir Semuniriman Bebeka. Iku negara Pajajaran. Negara tersebut tanpa keadilan dan tata negara. Setelah 100 tahun kemudian musnah, sebab berperang dengan saudara. Hasil bumi diberi pajak emas. Sebab saya mendapat hidangan kunir sarimpang dari Ki Ajar, kemudian berganti zaman di Majapahit dengan rajanya Prabu Brawijaya. Demikian nama raja bergelar Sang Rajapati Dewanata. Alamnya disebut Anderpati, lamanya 10 windu atau 80 tahun. Hasil negara berupa bijis atau uang. Ternyata waktu itu dari hidangan Ki Ajar. Hidangannya jadah 1 takir, lambangnya waktu itu Simakala Semuni Curiko Ketul. Kemudian berganti zaman lagi di Gelagah Wangi dengan ibu kota di Demak. Ada agama dengan pemimpinnya bergelar Dyati Kalawisoyo. 65 tahun kemudian musnah. Yang bertahta Ratu Adil serta wali dan wanita semuanya cinta. Pajak rakyat berupa uang. Ternyata saya diberi hidangan bunga melati oleh Ki Ajar. Negara tersebut diberi lambang kekesahan Turung Kongsi Kaselak Kampuhi Beda. Kemudian berganti zaman Kalajengga beribu kota Pajang dengan hukum seperti di Demak. Tidak diganti oleh anaknya. 36 tahun kemudian musnah. Negara ini diberi lambang Cangkrama Putung Watange. Orang di desa terkena pajak pakaian dan uang.
sebab Ki Ajar dahulu memberi hidangan sebatang pohon kajar. Kemudian berganti zaman di Mataram, kala Sakti Prabu Anyokrokusumo dicintai pasukannya, kuat angkatan perangnya dan kaya, disegani seluruh bangsa Jawa. Bahkan juga sebagai gantinya Ajar dan Wali serta Pandita bersatu dalam diri sang Prabu yang adil. Raja perkasa tetapi berbudi halus, rakyat kena pajak real, sebab waktu itu saya mendapat hidangan bawang putih dari Ki Ajar. Rajanya diberi gelar Surakalpasmune Lintang Sinipat. Kemudian berganti lagi dengan lambang kembang sempol Semune Modin tanpa seriban. Raja yang keempat yang penghabisan diberi lambang Kalpasru Kanaka Putung. 100 tahun kemudian musnah sebab melawan sekutu. Kemudian ada nahkoda yang datang berdagang. Berdagang di tanah Jawa, kemudian mendapat secengkal tanah. Lama-kelamaan ikut perang dan selalu menang, sehingga terpandang di Pulau Jawa. Zaman sudah berganti meskipun masih keturunan Mataram. Negara bernamanya Krawati dan ibu kota dipajang. Raja berpasukan campur aduk, disegani setanah Jawa, yang memulai menjadi raja dengan gelar Layon Keli Semune Satria Bramti. Kemudian berganti raja yang bergelar Semune Kenyamusoni, tidak lama kemudian berganti. Nama rajanya Lunggadung Rorong Klingkasi, raja yang penuh inisiatif dalam segala hal, namun memiliki kelemahan suka wanita. Kemudian berganti ke Jahmeta Semune Temu Lelaki, raja yang disegani atau ditakuti namun nista. 60 tahun menerima kutukan, sehingga tenggelam negaranya dan hukum tidak karu-karuan. Waktu itu pajaknya rakyat adalah uang Inggris dan uang, sebab saya diberi hidangan darah sepitra. Kemudian negara geger, tanah tidak berkhasiat, pemerintah rusak, rakyat celaka, bermacam-macam bencana yang tidak dapat ditolak. Negara rusak, raja berpisah dengan rakyat, bupati berdiri sendiri-sendiri, kemudian berganti zaman Kutila, rajanya Koromurko atau raja-raja yang saling balas dendam. Lambangnya Panji Lurus Semune Pajang Mataram, dua kekuatan pimpinan yang saling jegal ingin menjatuhkan. Nahkoda atau orang asing ikut serta memerintah, punya keberanian dan kaya. Sarjana atau orang arif dan bijak tidak ada, rakyat sengsara, rumah hancur berantakan diterjang jalan besar. Kemudian diganti dengan lambang Rorongangsu, rondo loro nututi pijer tertukar. Ratu yang selalu diikuti atau diintai dua saudara wanita tua untuk menggantikannya. Tidak berkesempatan menghias diri, raja yang tidak sempat mengatur negara sebab adanya masalah-masalah yang merepotkan, Sinjang Kembentan Tinoleh. Itu sebuah lambang yang menurut Syekh Ngalisan Sojin datangnya Kolobendu. Di Semarang Tembayan itulah yang mengerti memahami lambang tersebut. Pajak rakyat banyak sekali macamnya, semakin naik panen tidak membuat kenyang. Hasilnya berkurang, orang jahat makin menjadi-jadi, orang besar hatinya jahil. Makin hari makin bertambah kesengsaraan negara. Hukum dan pengadilan negara tidak berguna, perintah berganti-ganti, keadilan tidak ada, yang benar dianggap salah, yang jahat dianggap benar, setan menyamar sebagai wahyu.
Banyak orang melupakan Tuhan dan orang tua. Wanita hilang kehormatannya sebab saya diberi hidangan endang seorang oleh diajar. Mulai perang tidak berakhir. Kemudian ada tanda negara pecah. Banyak hal-hal yang luar biasa. Hujan salah waktu. Banyak gempa dan gerhana. Nyawa tidak berharga. Tanah Jawa berantakan. Kemudian Raja Karamurka Kutilo musnah. Kemudian kelak akan datang tunjung putih semune budak kasungsang. Raja berhati putih namun masih tersembunyi. Lahir di bumi Mekah, orang Islam yang sangat bertauhid. Menjadi raja di dunia bergelar Ratu Amisan. Redalah kesengsaraan di bumi. Nahkoda ikut ke dalam persidangan. Raja keturunan Waliullah. Berkedaton dua di Mekah dan Tanah Jawa. Orang Islam yang sangat menghormati leluhurnya dan menyatu dengan ajaran tradisi Jawa atau Kawero Jawa. Letaknya dekat dengan Gunung Perahu sebelah barat tempuran. Dicintai pasukannya, memang raja yang terkenal sedunia. Waktu itulah ada keadilan. Rakyat pajaknya dinar, sebab saya diberi hidangan bunga seruni oleh diajar. Waktu itu pemerintahan raja baik sekali. Orangnya tampan, senyumnya manis sekali. Ramalan Joyoboyo. Besok yen wis ono kereta tanpa jaran, kelak jika sudah ada kereta tanpa kuda, tanah Jawa kalungan besi, pulau Jawa berkalung besi. Perahu mlaku ing dhuwur awang-awang, perahu berjalan di angkasa, kali ilang gedunge, sungai kehilangan mata air, pasar ilang kumandange, pasar kehilangan suara. Iku tondo yen tekane zaman Joyoboyo wis cedak. Itulah pertanda zaman Jayabaya telah mendekat. Bumi soyo suwe soyo mengkeret, bumi semakin lama semakin mengerut. Sekilan bumi dipajeki, secengkal tanah dikenai pajak, jaran doyan mangan sambel. Kuda suka makan sambal. Wong wadon nganggo pakaian lanang, orang perempuan berpakaian lelaki. Iku tandane yen wong bakal nemoni wolak-wali ing zaman. Iku pertanda orang akan mengalami zaman berbolak-balik. Akeh janji ora ditetepi, banyak janji tidak ditepati. Akeh wong wani nglanggar sumpah dhewe, banyak orang berani melanggar sumpah sendiri. Manungso podo seneng nyalah, orang-orang saling lempar kesalahan, orang ngendahake hukum Hyang Widi, tak peduli akan hukum Hyang Widi. Barang jahat diangkat-angkat, yang jahat dijunjung-junjung, barang suci dibenci, yang suci justru dibenci. Akeh manungso mengutamakan duit, banyak orang hanya mementingkan uang. Lali kamanungsan, lupa jati kemanusiaan, lali kabecikan, lupa hikmah kebaikan. Lali sanak lali kadang, lupa sanak lupa saudara. Akeh bapak lali anak, banyak ayah lupa anak. Akeh anak wani ngelawan ibu, banyak anak berani melawan ibu. Nantang bapak menantang ayah, sedulur podo citro, saudara dan saudara saling hianat. Kulawarga podo curiga, keluarga saling curiga, konco dadi mungsuh, kawan menjadi lawan. Akeh menungso lali asali, banyak orang lupa asal usul. Hukuman ratu ora adil,
hukuman raja tidak adil, akeh pangkat sing jahat lan ganjil, banyak pejabat jahat dan ganjil. Akeh kelakuan sing ganjil, banyak ulah tabiat ganjil, wong api-api podo kapencil, orang yang baik justru tersisih. Akeh wong nyambut gawe api-api podo kroso isin, banyak orang kerja halal justru merasa malu. Luwih utama ngapusi, lebih mengutamakan menipu, wegah nyambut gawe, malas untuk bekerja. Kepingin urip mewah, inginnya hidup mewah, ngumbar nafsu angkara murka, gedheake duraka, melepas nafsu angkara murka, memupuk durhaka. Wong bener tengar-tengar, orang yang benar termangu-mangu, wong salah bunga, orang yang salah gembira ria, wong api ditampik-tampik, orang yang baik ditolak ditampik dipingbong. Wong jahat munggah pangkat, orang yang jahat naik pangkat, wong agung kasinggung, orang yang mulia dilecehkan, wong olo kapujo, orang yang jahat dipuji-puji. Wong wadon ilang kawirangane, perempuan hilang malu, wong lanang ilang kaprawirane, laki-laki hilang jiwa kepemimpinan. Akeh wong lanang ora duwe bojo, banyak laki-laki tak mau beristri, akeh wong wadon ora setia marang bojone, banyak perempuan ingkar pada suami. Akeh ibu podo ngedol anake, banyak ibu menjual anak, akeh wong wadon ngedol awake, banyak perempuan menjual diri, akeh wong ijol bobojo, banyak orang gonta-ganti pasangan. Wong wadon nunggang jaran, perempuan menunggang kuda, wong lanang linggih pelangki, laki-laki naik tandu, rondo seuang loro, dua janda harga seuang 8,5 sen. Perawan seogo 5 perawan 5 picis, dudo pincang laku 9 uang, dudo pincang laku 9 uang. Akeh wong ngedol ilmu, banyak orang yang berdagang ilmu, akeh wong ngaku-ngaku, banyak orang mengaku diri, njobone putih jerone dadu, di luar putih di dalam jingga. Ngakune suci nanging sucine palsu, mengaku suci tapi palsu belaka, akeh bujuk akeh lucu, banyak tipu banyak muslihat. Akeh udan salah mongso, banyak hujan salah musim, akeh perawan tua banyak perawan tua, akeh rondo nglairake anak, banyak janda melahirkan bayi. Akeh jabang bayi lahir goleki bapakne, banyak anak lahir mencari bapaknya. Agama akeh sing nantang, agama banyak ditentang. Beri kamanungsan soyo ilang, beri kemanusiaan semakin hilang. Omah suci dibenci, rumah suci dijauhi, omah Allah soyo dipuja, rumah maksiat makin dipuja. Wong wadon lacur ning ngendi-ngendi, perempuan lacur di mana-mana, akeh laknat banyak kutukan. Akeh pengkhianat banyak pengkhianat, anak mangan bapak, anak makan bapak, sedulur mangan sedulur, saudara makan saudara. Konco dadi musuh, kawan menjadi lawan, guru disatru, guru dimusuhi. Tonggo podo curiga, tetangga saling curiga, kono kene soyo angkara murka, angkara murka semakin menjadi-jadi. Sing weruh kebubuhan, barang siapa tahu terkena beban, sing ora weruh ketutuh, sedang yang tak tahu disalahkan. Besok yen ono peperangan, kelak jika terjadi perang.
Teka saka wetan, kulon, kidul lan lor, datang dari timur, barat, selatan dan utara. Akeh wong becik saya sengsara, banyak orang baik makin sengsara. Wong jahat saya seneng, sedang yang jahat makin bahagia. Waktu iku akeh dandang diunekake kuntul. Ketika itu burung gagak dibilang bango. Wong salah dianggap bener, orang salah dipandang benar. Pengkhianat nikmat, pengkhianat nikmat. Durjana saya sempurna, durjana semakin sempurna. Wong jahat munggah pangkat, orang jahat naik pangkat. Wong lugu kebelenggu, orang yang lugu dibelenggu. Wong mulya dikunjara, orang yang mulia dipenjara. Sing curang garang, yang curang berkuasa. Sing jujur kojur, yang jujur sengsara. Pedagang akeh sing keplarang, pedagang banyak yang tenggelam. Wong main akeh sing dadi penjudi, banyak merajalela. Akeh barang haram, banyak barang haram. Akeh anak haram, banyak anak haram. Wong wadon nglamar wong lanang, perempuan melamar laki-laki. Wong lanang ngasorake derajat dhewe, laki-laki memperhina derajat sendiri. Akeh barang-barang blebuluang, banyak barang terbuang-buang. Akeh wong kaliren lan wudo, banyak orang lapar dan telanjang. Wong tuku lengit sing didol, pembeli membujuk penjual. Sing dodol akal okol, si penjual bermain siasat. Wong golek pangan koyo gabah diinteri, mencari rizki ibarat gabah ditampi. Sing kebat kliwat, yang tangkas lepas. Sing telah sambat, yang terlanjur menggerutu. Sing gede kesasar, yang besar tersasar. Sing cilik kepleset, yang kecil terpleset. Sing angga ketunggak, yang congkak terbentur. Sing wedi mati, yang takut mati. Sing nekat merekat, yang nekat mendapat berkat. Sing jerih ketindih, yang hati kecil tertindih. Sing ngawur makmur, yang ngawur makmur. Sing hati-hati ngerintih, yang berhati-hati merintih. Sing edan ketuman, yang main gila menerima bagian. Sing waras gagas, yang sehat pikiran berpikir. Wong tani ditaleni, orang yang bertani diikat. Wong toro uro-uro, orang yang bohong berdendang. Ratu ora netepi janji, musno pangwasane. Raja ingkar janji, hilang wibawanya. Bupati dadi rakyat, pegawai tinggi menjadi rakyat. Wong cilik dadi priyayi, rakyat kecil jadi priyayi. Sing mendelik dadi gede, yang curang jadi besar. Sing jujur kojur, yang jujur celaka. Akeh omah ing dhuwur jaran, banyak rumah di punggung kuda. Wong mangan wong, orang makan sesamanya. Anak lali bapak, anak lupa bapak. Wong tua lali tuane, orang tua lupa ketuaan mereka. Pedagang adol barang saya laris, jualan pedagang semakin laris. Bandane saya ludes, namun harta mereka makin habis. Akeh wong mati kaliren ing sisihe pangan, banyak orang mati lapar di samping makanan. Akeh wong nyekel bondo nanging uripe sangsara, banyak orang berharta tapi hidup sengsara. Sing edan bisa dandan, yang gila bisa bersolek. Sing bengkong bisa nggalang gedong, si bengkok membangun mahlige. Wong waras lan adil uripe ngrantas lan kepencil,
yang waras dan adil hidup merana dan tersisi. Ono peperangan ing jero, terjadi perang di dalam, timbul amarga para pangkat akeh sing padha salah paham, terjadi karena para pembesar banyak salah paham. Durjono saya ngombro-ngombro, kejahatan makin merajalela, penjahat saya tambah, penjahat makin banyak, wong apik saya sengsara, yang baik makin sengsara. Akeh wong mati jalaran saka peperangan, banyak orang mati karena perang, kebingungan lan kobongan karena bingung dan kebakaran. Wong bener saya tenger-tenger, si benar makin tertegun, wong salah saya bungah-bungah, si salah makin sorak-sore. Akeh bondo musna ora karuan lungane, banyak harta hilang entah kemana, akeh pangkat lan derajat padha minggat ora karuan sababi, banyak pangkat dan derajat lenyap entah mengapa. Akeh barang-barang haram, akeh bocah haram, banyak barang haram, banyak anak haram. Bejane sing lali, bejane sing eling, beruntunglah si lupa, beruntunglah si sadar, nanging sauntung-untungnya sing lali, tapi betapapun beruntung si lupa. Isih untung sing waspada, masih lebih beruntung si waspada. Angkara murka soyo ndadi, angkara murka semakin menjadi, kono kini soyo bingung, di sana sini makin bingung. Pedagang akeh alangane, pedagang banyak rintangan, akeh buruh nantang juragan, banyak buruh melawan majikan, juragan dadi umpan, majikan menjadi umpan. Sing suarane seru oleh pengaruh, yang bersuara tinggi mendapat pengaruh, wong pinter diingar-ingar, si pandai direcoki. Wong olo dipuja, si jahat dimanjakan, wong ngerti mangan hati, orang yang mengerti makan hati, bondo dadi momolo, harta benda menjadi penyakit. Pangkat dadi pemikat, pangkat menjadi pemukul, sing sawenang-wenang rumangsa menang, yang sewenang-wenang merasa menang. Sing ngalah rumangsa kabeh salah, yang mengalah merasa serba salah. Ono bupati saka wong sing asor imane, ada raja berasal orang beriman rendah. Patiye kepala judi, maha menterinya benggol judi, wong sing atine suci dibenci, yang berhati suci dibenci. Wong sing jahat lan pinter jilat soyo derajat, yang jahat dan pandai menjilat makin kuasa. Pemerasan soyo ndedro, pemerasan merajalela, maling lungguh wetenge blenduk, pencuri duduk berperut gendut, pitik angkrem sak dhuwure pikulan, ayam mengeram di atas pikulan. Maling wani nantang sing duwe omah, pencuri menantang si empunya rumah, begal podo ndugal, penyamun semakin kurang ajar. Rampok podo keplok-keplok, rampok semua bersorak-sore, wong ngomong mitenah sing diemong, si pengasuh memfitnah yang diasuh. Wong jogo nyolong sing dijogo, si penjaga mencuri yang dijaga, wong jamin jaluk dijamin, si penjamin minta dijamin. Akeh wong mendem dongo, banyak orang mabuk doa. Kono kene rebutan unggul, di mana-mana berebut menang, angkara murka ngombro-ngombro, angkara murka menjadi-jadi, agama ditantang, agama ditantang. Akeh wong angkara murka, banyak orang angkara murka, gede ake duraka, membesar-besarkan durhaka. Hukum agama dilanggar, hukum agama dilanggar,
Pri kamanungsan diiles-iles, pri kemanusiaan diinjak-injak, kesusilaan ditinggal, tata susila diabaikan. Akeh wong edan jahat lan kelangan akal budi. Banyak orang gila, jahat dan hilang akal budi. Wong cilik akeh sing kepencil, rakyat kecil banyak tersingkir. Amarga dadi korbane si jahat sing jajil, karena menjadi korban si jahat si laknat, banjur ana ratu duwe pengaruh lan duwe prajurit. Lalu datang raja berpengaruh dan berprajurit. Lan duwe prajurit dan punya prajurit. Negarane ambane saprawolon, lebar negara 1/8 dunia. Tukang mangan suap soyo ndodro, pemakan suap semakin merajalela. Wong jahat ditompo, orang jahat diterima. Wong suci dibenci, orang suci dibenci. Timah dianggap perak, timah dianggap perak. Emas diarani tembogo, emas dibilang tembaga. Dandang dikandakake kuntul, gagak disebut bango. Wong dosa sentosa, orang berdosa sentosa. Wong cilik disalahake, rakyat jelata dipersalahkan. Wong nganggur kesungkur, si penganggur tersungkur. Wong sregep kerungkep, si tekun terjerembab. Wong nyengit kesengit, orang busuk hati dikenci. Buruh mangluh, buruh menangis. Wong sugih krasa wedi, orang kaya ketakutan. Wong wedi dadi priyayi, orang takut jadi priyayi. Senenge wong jahat, berbahagialah si jahat. Susahe wong cilik, bersusahlah rakyat kecil. Akeh wong takwa tinakwa, banyak orang saling tuduh. Tindake manungsa saya kuciwa, ulah manusia semakin tercela. Ratu karo ratu padha rembugan negara endi sing dipilih lan disenengi. Para raja perunding negeri mana yang dipilih dan disukai. Wong Jawa kari separuh, orang Jawa tinggal setengah. Londo, Cina kari sejudu, Belanda, Cina tinggal sepasang. Akeh wong ijir, akeh wong cedil. Banyak orang kikir, banyak orang bagil. Sing eman ora ketuman, si hemat tidak mendapat bagian. Sing ketuman ora eman, yang mendapat bagian tidak berhemat. Akeh wong bambung, banyak orang berulah dungu. Akeh wong limbung, banyak orang limbung. Selot-selotin besok wolak-walikin zaman teko, lambat laun datanglah kelak terbaliknya zaman. Petilasan Joyoboyo. Petilasan Sri Aji Joyoboyo terletak di Desa Menang, Paku, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, sekitar 8 km ke arah timur dari kota Kediri. Jadilah tempat di mana Sri Aji Joyoboyo lokamukso. Lokamukso artinya hilang bersama dengan jasadnya. Saat ini setiap 1 suro diadakan upacara adat yang dilakukan oleh Yayasan Hontodentoyo Yogyakarta bersama dengan pemerintah Kabupaten Kediri dan menjadi objek wisata yang selalu penuh pengunjungnya. Di objek wisata ini pengunjung dapat menyaksikan bangunan peninggalan kerajaan Kediri seperti tempat mukso, bangunan, balai-balai, dan kuluk dengan tinggi 4 meter. Upacara adat itu berupa kirap atau iring-iringan dari Keraton Yogyakarta. Kirap tombak Kiai Bimo menjadi salah satu ritual di dalamnya. Sekitar 500 orang yang menghadirinya berebut kembang sisa ritual dengan harapan menjadi berkah dalam kehidupannya.
Tombak Kiai Bimo sendiri merupakan salah satu peninggalan Prabu Sri Aji Joyoboyo yang penemuannya terjadi hampir bersamaan dengan ditemukannya petilasan tempat Prabu Joyoboyo mukso. Pusaka ini berwujud kayu melengkung yang terbuat dari batang pohon sambi yang konon berdiri di sekitar petilasan. Selama ini tombak Kiai Bimo disimpan di kantor Yayasan Honto Dento yang didirikan sekelompok orang pengikut setia Sang Prabu dan berkedudukan di Yogyakarta. Kirap tombak Kiai Bimo sendiri diawali dari Balai Desa Pamenang ke lokasi pamuksan yang berjarak sekitar 300 meter. Sesampainya di lokasi, kegiatan dilanjutkan dengan tabur kembang setaman oleh 16 bocah perempuan yang belum balik, sehingga diyakini masih suci. Setelah tabur bunga oleh 16 bocah, acara puncak diawali dengan pemanjatan niat oleh pimpinan ritual. Caos dahar berupa tabur bunga oleh pengurus Yayasan Honto Dento. Dan diakhiri dengan penyemayaman tombak Kiai Bimo di lokasi pamuksan sebelum akhirnya dibawa kembali ke Balai Desa Pamenang dan disimpan ulang di Yogyakarta. Seiring berakhirnya ritual, ratusan orang yang hadir di dalamnya diizinkan berebut kembang setaman dan melati yang disebar di lokasi pamuksan dan halaman di sekitarnya. Muncul kepercayaan kembang tersebut akan menghadirkan ketenangan dalam menjalani hidup serta mempermudah untuk terkabulkannya sebuah permintaan. Menurut cerita, Tirta Kamandanu ini adalah tempat mandinya atau bersucinya Sri Aji Jayabaya sebelum beliau muksa. Beberapa tahun yang lalu, sumber air di Tirta Kamandanu ini masih mengeluarkan air, tapi entah mengapa sekarang sumber air itu ditutup dengan batu, kolamnya kering. Rahayu Sagung Dumadi Nuwun.